Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training. Kali ini kita akan belajar memahami beberapa hal tentang pertumbuhan rohani kita, kekuatan rohani kita, bagaimana kita hidup dan memuliakan nama Tuhan. Dan banyak di antara kita adalah bangunan-bangunan yang rapuh. Jadi banyak orang Kristen setelah puluhan tahun, bahkan ya mungkin menjelang usia tua itu justru meninggalkan Tuhan. Banyak juga sebenarnya orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, pelayanan, mengalami sakit hati dan kepahitan di dalam hidupnya. Banyak juga teman-teman yang akhirnya menilai gereja itu dengan negatif, menilai orang Kristen itu dengan negatif, padahal mereka asal muasalnya adalah orang Kristen. Nah, ini kita akan bahas karena ini sangat penting. Ternyata memang kita mendirikan sebuah bangunan yang salah, ya bangunan iman yang salah, pengertian yang salah, semuanya itu serba liturgi dan segala macamnya. Jadi memang pada saat ini ya, bahwa seluruh gereja itu gencar untuk kita menghafalkan firman Tuhan, untuk kita hatam lah ya setahun minimal satu kali kita selesai membaca firman Tuhan, berdoa. Begitu seringnya kita diajarkan untuk selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Tetapi teman-teman saya yang seangkatan saya itu pada akhirnya di masa tuanya ya menjelang paruh baya itu mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Nah, ini kan aneh. Bahkan banyak teman-teman yang akhirnya itu tidak mempercayai orang Kristen. Bahkan tidak menganggap gereja itu sesuatu perkumpulan yang penting gitu kan. Nah, ini terjadi karena apa? Karena setiap kita tuh tidak diajarkan mendirikan bangunan yang benar, bangunan yang baik, bangunan yang kokoh, sehingga itu mudah runtuh oleh kalau firman Tuhan ada angin, ada bencana, ada badai, itu runtuh. Apa yang kita bangun itu bertahun-tahun itu menjadi sia-sia. Bahkan mungkin orang-orang pintar sekarang ya, kita lihat di YouTube segala macam, orang-orang pintar Kristen sekarang justru jadi pindah agama, pindah keyakinan. Padahal mereka itu orang yang secara punya pikiran hikmat yang dikagumi banyak orang. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena tadi saya menilai karena dasar bangunannya yang tidak kokoh ya. Ini yang terjadi saat ini. Nah, tetapi gereja ya, hamba-hamba Tuhan tetap menekankan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Justru orang yang mengerti firman Tuhan itulah yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang kira-kira sama dengan orang Farisi yang mengerti firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak berdasarkan firman Tuhan. Nah, akhirnya kejadian-kejadian serupa ya, pengalaman-pengalaman banyak orang yang sudah beriman akhirnya tetap berubah, tidak beriman lagi pada di masa tuanya atau di masa mudanya yang tidak cuek karena melihat juga generasi-generasi sebelumnya itu yang memang sebenarnya mungkin dianggap munafik ya oleh kaum muda zaman sekarang, bahwa beragama segala macam tetapi hidupnya tidak berubah. Nah, ini akan kita bahas ya. Sebenarnya Tuhan sudah menjelaskan bahwa bangunan yang kokoh itu bukan membaca firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi gini, baca firman Tuhan, berdoa yang banyak. Itu bukan seperti itu. Ingat bahwa berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman dan melakukannya. Ya sama dengan mendirikan bangunan di atas batu karang yang kokoh. Tetapi orang yang membaca firman Tuhan tidak melakukannya, dia mendirikan bangunannya di atas pasir. Jadi pemahaman gereja sekarang itu cuma baca firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Bahkan saya menentang ya, saya terus terang menentang, nggak setuju lah, bukannya menentang ya, bukan melarang orang untuk baca firman Tuhan tuh berpasal-pasal sehari-hari supaya lulus nanti pada akhir tahun kita selesai baca firman Tuhan. Masalahnya ya, contoh lah, saya ada istri saya lah misalnya, dia di grup A dia bacanya 2 pasal, di grup B dia bacanya 4 pasal. Jadi dalam 1 tahun dia 2 kali katam, 2 kali lulus. Di grup A dia 1 kali lulus, di grup B juga dia 1 kali lulus. Tetapi apakah dia bisa melaksanakan firman Tuhan itu gitu kan? Nah, ujung-ujungnya gini, ada teman-teman katanya, ujung-ujungnya kita menjadi munafik, kita jadi penuh dengan pengetahuan, tetapi akhirnya
tidak mengenal Tuhan. Makanya ada seorang hamba Tuhan senior, jangan-jangan kita ke gereja, tetapi kita tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan masalahnya bukan cuma menjadi kecewa dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang menyimpang, kita menyalahkan orang lain dalam hidup kita. Kenapa nggak mau ke gereja? Habis gereja gitu kan. Habis orang-orangnya begitu. Nah, kan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita gitu kan. Dan ini suatu hal yang salah. Kenapa harus menyalahkan orang lain gitu kan? Misalnya ada orang yang tadinya pelayanan akhirnya sakit hati dan tidak pelayanan, menyalahkan orang lain juga. Padahal bangunan dirinya itu tidak kuat. Jadi yuk kita mari saudara-saudara semua, saudara seiman, saya memberikan membuka channel inilah. Itu untuk kita saling terbuka, saling bicara jujur, untuk tidak munafik. Untuk yuk kita lakukan apa yang memang kita bisa lakukan. Kita di gereja saat ini udah kayak agama dunia lah. Disuruh liturgi, suruh berdoa, doa yang benar seperti apa itu nggak ngerti. Disuruhnya suruh ketuk lah, pintu akan dibukakan gitu kan. Selalu begitu, tapi tidak dasar. Kenapa kita bersahabat dengan Tuhan? Misalnya hal berdoa. Berdoa yang dijawab Tuhan adalah kita menjadi sahabat Tuhan gitu kan. Kita udah di dalam posisi yang benar gitu loh, bukan di dalam posisi yang salah gitu kan. Ya, perumpamaan-perumpamaan tentang doa yang dijawab kan seperti itu. Kita harus masuk ke kamar, doanya bukan teriak-teriak tapi sembunyi-sembunyi, malah kan hanya Tuhan dan kita yang tahu ketika kita ada di secret chamber ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ruang rahasia kita, yaitu hati kita, itu hanya Tuhan yang tahu, bukan orang yang tahu. Bukan doa teriak-teriak supaya wah doanya nih hebat gitu kan. Nah, itu yang contoh-contoh dasar bangunan kita membangun yang salah gitu kan. Itu yang pertama, yang jelas sekali bahwa baca firman Tuhan itu perlu, tetapi melakukannya jauh lebih perlu. Karena kalau cuma baca firman Tuhan, kita mendirikan bangunan di atas pasir. Ingat ya, membaca firman Tuhan tanpa melakukannya itu sama dengan mendirikan bangunan di atas pasir. Jadi seberapa banyak saudara membaca firman Tuhan, itu akan runtuh juga iman saudara gitu kan. Ya, iblis saja memakai firman Tuhan untuk melawan Yesus. Iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa gitu kan. Jadi firman Tuhan itu bahkan yang sekarang ya, yang saya prihatin ya, teman-teman hamba Tuhan yang senior lah, saudara tahulah di YouTube di mana semua itu menyimpang, dan menyimpangnya itu berdasarkan firman Tuhan yang mereka yakini. Jadi firman Tuhan tidak menjamin gitu, firman Tuhan yang kita baca tidak menjamin bahwa kita hidup benar. Kenapa? Karena kita punya persepsi sendiri. Jadi bagaimana membaca firman Tuhan yang baik? Adalah kita membaca minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita tidak salah gitu kan. Ya, saudara tahu lah mungkin di pertentangan sekarang segala macam ya. Hamba-hamba Tuhan itu saling berdebat satu dengan lain karena mereka berbeda pendapat tentang satu ayat, berbeda pendapat tentang suatu perbuatan, berbeda pendapat perjanjian lama, perjanjian baru. Dan itu menjadikan sekali. Padahal kita merasa memiliki dipimpin oleh Roh Kudus yang sama, merasa menyembah bahwa kita menyembah Yesus yang sama. Nah, itu yang yang harus menjadi perhatian kita, pembelajaran kita. Kita harus belajar bahwa kita bisa menjadi benar oleh karena karya Tuhan. Kita bisa menjadi lebih baik, berhikmat oleh karena karya Tuhan. Membaca firman Tuhan, setan juga membaca firman Tuhan, orang jahat pun membaca firman Tuhan. Bahkan agama sebelah itu selalu membaca Bible untuk menemukan kelemahannya, membaca Bible untuk menyerang orang Kristen. Jadi sebenarnya membaca Bible itu bukan juga sebenarnya bisa merubah kita gitu loh. Ya bukan saya saya orang Kristen, saya membaca firman Tuhan, tetapi saya tahu sekarang ini orang yang membaca firman Tuhan malah error gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita harus pelajari. Kenapa? Karena kita membaca firman Tuhan itu cuma ingin aja gitu, tapi tidak mau dekat kepada Tuhan. Sama seperti Yesus kritik kepada orang Farisi, kamu menyelidiki kitab suci tetapi kamu tidak datang kepada aku, katanya. Nah, jadi itu yang harus pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita seperti keledai. Generasi sebelum kita keledai, kita itu jadi keledai, jatuh di lubang yang sama terus. Makanya kekristenan kita itu tidak bertumbuh-tumbuh gitu kan. Perkembangan kekristenan itu berubah menjadi agama, dan itu tidak menarik lagi untuk kepada perubahan moral ya kan. Bahkan ya mungkin hari-hari ini heboh ya, bahwa hamba-hamba Tuhan maruk uang, hamba-hamba Tuhan korupsi, hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan wewenang dia. Nah, itu kan terjadi karena membaca firman Tuhan tapi menyalahgunakannya, bukan membaca firman Tuhan tetapi melakukannya. Ini yang harus
kita pahami bersama. Tetapi apakah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimak firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah kita masih tetap tahan uji? Nah, belum tentu juga. Jadi firman Tuhan katakan ketika kita membangun sebuah bangunan rohani, yaitu keimanan kita, lalu dengan apa kita membangunnya? Dengan kertas? Apakah dengan kayu? Apakah dengan batu? Apakah dengan emas, dengan perak? Itu juga menentukan. Kalau tadi dasarnya adalah ketika kita membangun hidup kita dengan melakukan firman Tuhan, setelah kita mendengarkannya, itu di atas batu. Oke, selesai, di atas batu. Hidup kita di atas batu. Tetapi kemudian kita membangunnya untuk apa? Dengan apa? Dengan hal yang rapuh, segala macam. Apakah kita akan selamat? Selamat. Tapi kata Tuhan, ketika bangunan itu diuji dengan api, bangunan itu akan terbakar. Ya, kertas, kayu, semua akan terbakar. Batu tidak akan terbakar karena batu itu tahan terhadap api. Emas, ya kan? Ya, kalau batu dibakar, dia mungkin suatu saat akan rapuh. Tetapi kalau emas dibakar, suatu saat tambah murni. Jadi adalah suatu kita belajar membangun hidup kita, membangun pelayanan kita, membangun iman kita harus dengan emas sebenarnya. Karena ujian apinya itu sama, semua diuji dengan api, tetapi hanya emas yang kena api dia malah murni. Batu kena api nanti suatu saat akan rapuh. Kayu dan kertas ketika kena api langsung habis gitu kan. Jadi itulah sebenarnya dasar bangunan kita yang dasar bangunan keimanan kita, sehingga kita akan paham kenapa ada orang yang dulunya menggebu-gebu di dalam Tuhan sekarang jatuh. Dulunya pelayanan luar biasa, sekarang mualaf. Dulunya dulunya tidak menentang Kristus, ya menginjili kemana-mana, sekarang menentang Kristus. Jadi banyak kan teman-teman kita yang akhirnya pindah keyakinan dan menentang Kristus dan melawan orang Kristen sehabis-habisnya lah, sampai segala sesuatu kalau perlu dikeluarkan ditentang sampai habis. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Tadi dasar bangunan yang salah. Terus kita tuh tenang-tenang saja. Karena apa? Karena kita ya udahlah, itu memang kehendak Tuhan. Dan tidak seperti itu, karena kita mengajarkan hal yang salah. Jadi generasi tua kita itu, saya tidak ingin menyalahkan generasi tua, tetapi metode mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, metode mengajarkan firman Tuhan kepada tetangga kita, metode mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat, itu yang salah gitu kan. Yang penting mereka ngumpul dengan firman Tuhan, udah itu pulang, tidak di follow up. Apakah kita belajar tentang kasih? Ditanya nggak? Bagaimana kamu mengasihi? Jangan banyak orang ke gereja setiap minggu belajar tentang kasih, tetapi di dalam kehidupannya mereka tidak pernah mengampuni orang lain. Belajar tentang kasih tapi pelit gitu kan. Belajar tentang kasih tetapi sebenarnya apa yang mereka miliki itu menjadi milik mereka dan mereka tidak mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Jadi itu perlu follow up. Makanya channel saya adalah channel pemuridan. Jadi saudara mau berdiskusi dengan saya, silakan ya, di komen dan segala macam, pasti saya balas. Yuk kita bahas sama-sama. Nggak penting banyak orang yang mendengarkan channel saya, menyimak channel saya, tetapi yang penting adalah kita yuk belajar bersama-sama dengan saya untuk melakukannya. Saya mengatakan hal ini, iman saya menjadi kuat dan kokoh. Dan satu kali tuh saya pernah nangis yang luar biasa ketika saya merasa Tuhan tidak menolong saya. Tetapi saya belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, sekalipun engkau meninggalkan saya, sekalipun semua yang ada pada saya diambil sama Tuhan, saya berkata, aku tetap akan mencintai Tuhan. Aku tetap akan percaya, sekalipun hatiku tidak ingin percaya, sekalipun hatiku ingin meninggalkan Tuhan, aku mau berkata kepada Tuhan bahwa aku tetap akan percaya. Dan itu terjadi di dalam hidup saya, dan itu sangat menyedihkan. Saya ingin bunuh diri, ini segala macam. Saya merasa Tuhan meninggalkan saya merasa Tuhan itu jahat, sampai seperti itu. Tetapi kenapa saya bisa bertahan? Dan saya akhirnya, kalau sekarang ketika ada masalah apapun, saya lebih rileks, saya lebih santai, karena saya sudah belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi setiap masalah malah saya ketawain gitu kan. Gangguan-gangguan apapun malah ya saya bawa dengan santai. Kenapa? Karena ketika saya diuji itu kan, yang benar-benar terbakar itu kan, saya ngalamin gitu kan. Ngalamin dan saya menang. Dan kemenangan saya tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saya. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya udah bilang saya mau bunuh diri. Saya merasa kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak jawab doa saya.
Tuhan membiarkan saya sengsara, Tuhan memberikan saya ya bukan dianiaya, wah diserang sama orang, saya padahal gitu ya, segala sesuatunya saya untuk Tuhan gitu kan, saya melayani Tuhan. Kadang dulu saya pernah marah sama Tuhan, Tuhan saya tuh udah ngasih perpuluhan, Tuhan saya itu ngasih persembahan, bahkan waktu saya, hidup saya itu saya sedapat mungkin saya melayani Tuhan, tetapi ketika suatu masalah terjadi dalam hidup saya ungkit semua itu di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Bukankah saya berbuat baik kepada banyak orang? Bukankah saya melayani Tuhan dimanapun Tuhan ingin saya melayani? Nah ternyata disitulah bangunan rohani saya mulai goyah, ya kan? Nah, ketika saya menyadari saya bisa ada sampai hari ini, itu bukan kuat dan gagah saya, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang tadi mengajari saya untuk membangun hidup saya itu dengan dasar yang kuatnya itu adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan ketika saya mulai melakukan terus, ya saya tahu ada resiko-risiko yang akan saya hadapi, ya saya tetap kuat dan teguh. Tetapi kalau dulu ya saya baca firman Tuhan banyak-banyak gitu kan, udah kayak orang suci aja saya, tetapi ketika ada masalah saya kabur, ketika ada masalah saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan orang lain, saya menyalahkan istri saya menyalahkan anak saya. Jadi goblok loh, tolol gitu kan. Kadang-kadang seperti itu karena ketika saya jadi masalah kita menyalahkan orang lain, tapi ketika saya semakin mengenal Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, ketika saya punya kasih, saya tahu ya sudah, ketika mungkin orang-orang di sekitar saya salah, ya sudah yuk kita bangun bersama. Jadi tidak ada lagi dengan kata kasar yang seperti itu, menyalahkan lagi. Jadi mungkin di dalam keluarga saya kadang saya sering menyalahkan istri saya, menyalahkan anak. Sekarang saya tidak mau lagi melakukan itu karena tahu yuk kita bangun bersama bahwa itu bukan salah kamu gitu kan. Tapi kita belajar karena kita tidak berhikmat. Tapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita supaya kita hidup di dalam firman-Nya itu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita hidup di dalam firman, bukan melakukan liturgi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana Parta berdoa, saya ada kenal seorang pendoa gitu kan, dia bilang doanya tuh jam 3 subuh udah berdoa, jam 5 dia sudah share firman Tuhan ke teman-teman. Dan saya tidak melakukan itu. Bagi saya tidak melakukan liturgi, saya tidak membaca firman Tuhan seperti yang dia lakukan 4 pasal, 5 pasal sehari, tapi saya coba merenungkan firman Tuhan terus. Misalnya tentang kasih, saya mau belajar tentang kasih terus, menurut saya tentang kasih, itu kasih ada kemurahan, bagaimana belajar Tuhan mengasihi saya. Dan itu menguatkan saya ketika saya bilang, oh saya ngomong sama Tuhan dan saya tahu suatu masalah, saya bertanya, loh kamu yang berdoa, kamu nggak tahu masalah itu. Kenapa? Karena dia cuma berdoa melakukan liturgi. Kamu yang sering baca firman Tuhan kok nggak tahu berbuat yang baik. Ya, saya bilang saya tidak banyak baca firman Tuhan, saya coba melakukannya. Jadi akhirnya saya menyadari ini orang yang baca firman Tuhannya banyak, doanya paling banyak gitu kan, di antara teman-teman semua, tetapi hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang tidak melakukan apa-apa, daripada orang yang tidak melakukan firman Tuhan, daripada orang yang tidak berdoa. Nah ini kan karena dia menganggap bahwa doa itu liturgi, jadinya kewajiban rohani. Dia menganggap baca firman itu kewajiban rohani. Sedangkan sebenarnya apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita ada kehausan untuk mengenal Tuhan. Dan ketika kita harus mengenal Tuhan, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita memahami Tuhan dan kita membawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah itu yang ingin saya sampaikan ya. Karena itu ketika kita mengerti firman Tuhan, maka wajah kita akan serupa dengan Tuhan, pikiran kita akan serupa dengan Tuhan, hati kita akan serupa dengan Tuhan. Kita akan mulai menjauhi yang namanya keduniawian. Ya artinya kita perlu makan, minum, pakai dan segala macam, beli rumah segala macam, tetapi itu tidak menjadi prioritas utama, tidak menjadi kebanggaan. Ketika beli mobil kita menjadi bangga, digemborkan sana sini, tapi ketika Yesus menolong kita, kita tidak pernah gembar-gemborkan kepada banyak orang. Nah ini kan suatu hal yang aneh gitu kan, ketika kita dijamin keselamatannya itu tidak pernah kita ceritakan kepada banyak orang, tetapi ketika kita punya rumah baru, kita undang orang untuk syukuran di rumah kita, tapi kita tidak pernah syukuran bagaimana Yesus menyelamatkan kita, bagaimana Yesus menolong kita. Kita tidak pernah syukuran untuk melakukan itu, mengundang orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk supaya mereka mengenal Tuhan. Nah itu adalah contoh-contoh ketika orang mendirikan bangunan yang benar dan yang tidak benar.
Ya, jadi kembali saya mau menegaskan bahwa kekristenan itu bukan agama liturgi. Kekristenan itu bukan orang menjadi suci karena dia baca firman Tuhan, menjadi apa? Lebih ilahi karena dia rajin berdoa kan. Karena nanti ada saya bahas khusus hal yang lucu lah tentang bagaimana berdoa itu sebenarnya bisa melahirkan generasi yang baru kan. Jadi kalau orang yang berdoa tidak melahirkan generasi yang baru, doanya Pak dipastikan salah. Ya, saya berani bilang begitu. Jadi hal-hal ini harus kita pahami dan kita kerjakan. Yuk, saudara-saudara semua, kita belajar untuk mendirikan bangunan kita dengan benar, yaitu melakukan firman Tuhan, bukan membaca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Melakukan walaupun itu cuma satu ayat, bahkan kalaupun itu cuma satu kata yaitu kasih, ataupun cuma satu kata pengampunan, tapi kita lakukan gitu kan, maka kita akan membangun diri kita itu menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa membangun bangunan yang kokoh, tidak tahan badai, angin dan banjir. Dan demikian juga ketika api menguji pekerjaan kita, menguji iman kita, kita akan timbul seperti emas yang ketika dibakar malah lebih murni, bukan ketika dibakar hangus, ya kan. Nah, itu yang yang kita belajar bersama. Yuk, dari hari ke hari kita mulai melakukan firman Tuhan supaya kita hidup dengan kokoh dan kuat dengan iman kita kepada Kristus, yang pada akhirnya nanti kita tidak akan pernah mau meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan, karena kita tahu siapa Dia dan kita mengenal Dia di dalam persekutuan kita dengan Dia. Amin.